Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhaidatul Novifah dengan NIM 196500013, mengambil kelas praktikum sistem terdistribusi dan keamanan D dengan dosen pengampu Bapak Fajar Rahman Hariri MKOM. Di sini saya akan menjelaskan terkait program API YouTube dan API Instagram menggunakan Bootstrap versi 5.0, Postman versi 8.12.4, data API YouTube dan data API Instagram. Programnya menampilkan seperti ini, ada portofolio dengan tampilan seperti ini, lalu YouTube dengan tampilan seperti ini, dan Instagram dengan tampilan seperti ini. Nah, pertama-tama kita jelaskan tentang portofolio. Kita masuk kodenya. Di sini menggunakan Bootstrap versi 5.0. Lalu pada navbar ini akan menampilkan yang seperti ini. Nah, navbar ini terdapat nav item berupa portofolio YouTube dan Instagram yang masing-masing merujuk pada halaman portofolio ke portofolio, YouTube ke YouTube, dan Instagram ke halaman Instagram. Nah, di sini saya menggunakan navbar berwarna putih. Nah, untuk membedakan navbar dengan bodinya, saya menggunakan shadow. Nah, setelah itu di home ini akan menampilkan yang ini, Hi, I am Zuhaidatul Novifah, dan foto ini, dan juga icon media sosial yang saya punya. Nah, pada icon media sosial ini saya mengisi linknya satu-satu. Facebook, ada link Facebook saya, link IG, link Twitter, link Tele, link GitHub, dan link blog saya. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang terakhir ada footer. Nah, footer ini untuk menampilkan yang ini. Nah, selanjutnya kita ke YouTube. Nah, untuk menampilkan yang seperti ini, kita ke kodenya. Oh ya, yang portofolio tadi saya menambahkan CSS saya sendiri. Lalu untuk YouTube terdapat script PHP yang saya tambahkan. Yang terpenting itu ada get call. Nah, get call ini kita dapat dari YouTube, data API YouTube. Nah, pertama-tama kita masuk ke data API YouTube-nya. Nah, setelah itu kita add YouTube data. Nah, setelah ke add YouTube data, kita cari yang kita ke reference. Nah, pada reference ini kita cari ke list. Nah, pada list di sini ada HTTP request. Nah, pada HTTP request ini terdapat link get-nya. Nah, setelah itu terdapat parameter part. Nah, yang kita butuhkan yakni snippet dan statistik. Nah, kita cari di kita inputkan ke sini ke Postman. Nah, yang tadi HTTP ini dulu channel. Nah, partnya kita isi. Yang snippet dan statistik. Lalu ID ini didapat dari ini, ID YouTube yang kita ingin tampilkan nanti. Nah, kebetulan ini YouTube saya sendiri. Nah, lalu kita harus menginputkan key, parameter key-nya kita harus inputkan. Nah, ini didapat dari sini. Kita pertama-tama harus menambahkan project dulu. Nah, project saya bernama Open API Praktikum. Lalu kita ke credential, lalu kita create, sehingga kita akan mendapatkan API-nya. Nah, kita inputkan ke Postman-nya, lalu kita send.
Nah, akan keluar file JSON-nya. Nah, get yang ini kita copy, kita masukkan ke yang get curl. Nah, pada variabel result. Nah, kita ambilkan ke sini. Nah, ini data ini script yang ini digunakan untuk menampilkan dan mengambil file yang terdapat di dalam file JSON ini. Oke. Nah, terdapat function. Nah, ini untuk menginisialisasi fungsi curl dapat menjalankan opsi-opsi. Jadi terdapat function ini. Nah, ini script ini untuk mengambil teks JSON, lalu teks tersebut akan disimpan ke parameter result dan dieksekusi curl-nya, lalu ditutup curl-nya dan akan dikembalikan dan diganti ke array asosiatif. Nah, seperti itu. Nah, untuk last test video, nah ini didapat dari sini, didapat dari search, lalu kita klik list. Nah di sini terdapat get-nya sendiri, HTTP ini yang belakangnya search, lalu ada partnya string. Nah, seperti itu. Nah, kita ke Postman lagi. Nah, kita taruh yang HTTP sampai search tadi, lalu kita masukkan key-nya sama seperti tadi, lalu channel ID-nya tetap ID YouTube kita tadi, terus max result-nya kita masukkan 5 video terakhir saya dengan parameter ordernya tanggal, lalu part-nya kita cari yang snippet. Nah, setelah itu data akan ditampilkan. Nah, data JSON-nya. Nah, setelah itu link get ini kita kopikan ke sini. Nah, seperti itu. Akan disimpan di variable result dan akan menampilkan seperti ini. Nah, di script HTML-nya ini menggunakan Bootstrap versi 5.0. Nah, setelah itu untuk navbar sama seperti portofolio tadi, nav itemnya ada portofolio, YouTube, dan Instagram. Nah, setelah itu navbarnya ini untuk menampilkan ini, navbar ini. Lalu yang ini untuk YouTube, ini untuk menampilkan logo YouTube-nya. Logo YouTube itu yang ini, logo YouTube ini. Nah, setelah itu ada header YouTube. Nah, header YouTube ini untuk menampilkan apa? Nah, ini diambil dari data JSON tadi yang di Postman. Kita cek, berarti merujuknya ke link yang ini. Nah, kita cari YouTube profile picture. Kita akan menampilkan ini nantinya. Profile picture, channel name, sama jumlah subscribernya. Nah, ini profile picture, username, sama jumlah subscribernya. Channel name maksud saya. Nah, terus terdapat tombol button. Nah, tombol button ini maksud saya tombol subscribe, button subscribe ini untuk subscribe ke akun saya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu ada untuk menampilkan video YouTube. Nah, video YouTube ini nantinya terdapat link ini. Nah, lalu akan ditambahkan merujuk ke variabel video. Nah, variabel video itu ini merujuk ke video ID. Nah, video ID itu di mana? Di sini. Kita cari link video ID. Nah, setiap video memiliki ID. Nah, sehingga nanti dia akan menampilkan seperti ini.
Nah, seperti itu. Nah, kita ke Instagram. Nah, pada Instagram kita akan menampilkan seperti ini. Oke, terdapat script PHP. Nah, pertama-tama kita membutuhkan ID dan tokennya. Ini didapat dari sini. Pertama-tama kita buka Instagram Grab API. Lalu kita akan masuk ke Facebook for Developer. Nah, ada Get Started. Nah, di sini ada sebelum kamu start, ubah Instagram kita menjadi akun bisnis. Nah, pertama-tama Instagram kita harus menjadi akun bisnis. Nah, setelah itu kita pada Facebook kita harus menambahkan halaman. Nah, setelah itu kita konekkan ke akun Instagram kita. Nah, seperti ini. Kita menggunakan kita membuat sebuah halaman, lalu kita menghubungkan ke akun Instagram kita. Nah, setelah itu kita ke sini. Kita ke apps, kita ke aplikasi saya yang itu, terus kita membuat aplikasi. Nah, saya kebetulan sudah membuat aplikasi sehingga bisa klik fitur. Nah, pada fitur ini kita ke Grab API Explorer. Nah, pada Grab API Explorer ini kita bisa mendapatkan token akses. Nah, sebelum mendapatkan token akses kita harus menginputkan. Kita bisa mencari apa-apa yang kita butuhkan di cari kolom ini. Kebetulan saya mencari followers count, biografi, ID, media count, dan nama, sehingga kita mendapatkan token akses dan ID-nya di sini. Nah, setelah itu kita masukkan di sini, lalu terdapat function di mana terdapat URL. Jadi variabel profile ini default get content, lalu dikembalikan menjadi area asosiatif. Nah, setelah itu apa yang nantinya kita butuhkan, apa yang kita tampilkan, terdapat nama dan username-nya, terus followers, follow akun, lalu media account, profile picture, dan media. Nah, untuk script HTML-nya sama menggunakan Bootstrap versi 5.0. Pada navbar-nya sama seperti tadi, nav itemnya terdapat portofolio, YouTube, dan Instagram. Lalu untuk logo Instagram ini untuk menampilkan logo yang ini. Nah, setelah itu pada header Instagram, nah ini dia akan menampilkan IGBP, IG name, sama IG post, IG following, IG followers. Nah, sehingga dapat menampilkan seperti ini. Ini nama, username-nya, lalu postnya berapa, following sama followers, sehingga nanti akan sesuai dengan tampilan IG kita seperti ini. Jadi otomatis. Nah, setelah itu ini untuk menampilkan post Instagramnya. Jadi untuk menampilkan yang foto ini menggunakan code yang ini. Nah, ini untuk memanggil media URL menggunakan ini caption, like, dan fotonya. Nah, seperti itu, sehingga menampilkan seperti ini. Dan yang terakhir footer untuk menampilkan yang bawah ini. Oke, seperti itu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.